Bapak hadirin dan peserta seminar komunikasi politik dengan tema International Political Communication and Influence of Information and Communication Technologies on Contemporary Diplomacy. Kita akan melanjutkan ke sesi ketiga. Untuk sesi ketiga kali ini moderator akan dipimpin oleh Bapak Dr. Abdul Halik MSI dengan materi komunikasi politik internasional di era digital dan sosial media dengan speaker oleh Prof. Effendi Ghazali MSI MPSID PhD, pakar ilmu komunikasi politik Universitas Indonesia. Dengan ini Bapak kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, baik yang mengikuti kegiatan ini di kampus secara offline maupun yang mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Hari ini kita akan lanjutkan sesi ketiga seminar nasional yang diselenggarakan komunikasi UIN Alauddin Makassar dengan topik komunikasi internasional digital, algoritma dan sosial media. Kali ini yang akan menyampaikan materi narasumber adalah Profesor Effendi Ghazali MSI MPS ID PhD. Bapak Ibu sekalian, peserta webinar, nama narasumber kita Profesor Effendi Ghazali sudah sangat populer di kalangan penggiat demokrasi dan komunikasi politik di Indonesia. Namun meski demikian saya akan membacakan riwayat singkat Baik, maaf, ada kesalahan teknis. Baik, saya akan membacakan riwayat singkat beliau. Nama lengkap beliau Profesor Effendi Ghazali MSI MPS ID PhD, menyelesaikan S1 dan Master dalam bidang ilmu komunikasi di Universitas Indonesia. Kemudian Master kedua beliau dalam bidang International Development, konsentrasi International Communication, Cornell University di New York tahun 2000, memperoleh PhD dengan disertasi Communication of Politics and Politics of Communication in Indonesia, a study on media performance, responsibility and accountability, di Radboud University Nijmegen, Belanda. Beliau adalah salah satu peneliti terbaik UI tahun 2003, bidang sosial dan humanity, berdasarkan publikasi di jurnal internasional. Profesor Effendi Ghazali merupakan penerima International Communication Association Award pada ICA Annual Conference New Orleans Mei 2004 untuk teaching method. Beliau juga dikenal sebagai pelopor parodi politik Indonesia, salah satunya bersama Dodi Jufrianto dengan program di televisi Republik BBM, merupakan satu-satunya program televisi Indonesia yang pernah menangkan Asian Television Award tahun 2006 untuk kategori talk show. Beliau adalah alumnus penerima beasiswa Fulbright. Sebelumnya menjadi visiting professor di Jeju National University Korea sejak tahun 2013, guru besar di UPDM, Universitas Profesor Dr. Mustafa Beragama tahun 2019-2021 dan pernah lama mengajar di UI. Baik, untuk memanfaatkan waktu yang ada, kita berikan kesempatan kepada narasumber kita. Saya berharap para peserta baik yang di kampus secara offline maupun yang melalui aplikasi Zoom bisa mengikuti dengan sungguh-sungguh dengan cermat apa yang akan disampaikan beliau.
Dengan segala hormat kami persilakan Prof. Effendi Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam persatuan, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor, Wakil Rektor, Bapak Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Prodi, para peserta seminar internasional. Ini seminar internasional saya anggap, dan terlebih khusus Bapak Dr. Abdul Halik MSI, Abangda, teman tercinta yang tadi sudah memperkenalkan saya. Saya mau agak cepat menyatakan 3 hal. Yang pertama, saya sudah memutuskan untuk agak pensiun mengajar secara resmi. Jadi saya sekarang jadi peneliti komunikasi politik saja, masih bersama beberapa profesor di Cornell University. Semakin menarik, khususnya komunikasi digital, dan lebih daripada itu, saya agak banyak ke gunung dan ke pantai sekarang. Jadi kapan-kapan paslah untuk datang kembali ke Makassar, dan kita bisa, kalau datang ke Makassar saya mau sekali untuk berkali-kali ke sana nanti. Dan yang kedua, biasanya kalau siang ini agak lebih susah menyampaikan materi. Sebetulnya tadi Pak Dr. Abdul Halik kalau boleh digabung sebetulnya dengan Pak Duta Besar kita, His Excellency Rauf Junior tadi sebetulnya, sehingga kita bisa lebih cepat, lebih fokus. Tapi saya janji pada siang ini kita akan coba selesaikan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya gitu. Artinya ilmunya bisa masuk, tapi poin-poinnya menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan oleh His Excellency tadi, Duta Besar kita Rauf Junior, dan kemudian juga Bapak Ishak Rahman, ahli public relation kita, mudah-mudahan menyatu. Dan pada bagian yang ketiga, saya mau menyatakan bahwa saya ingin lebih mengeksplorasi, dan nanti ada tanya jawab dengan mahasiswa, bahwa kesempatan teman-teman mahasiswa, khususnya di FDK ini, di universitas yang kita cintai bersama ini, untuk menjadi manusia-manusia yang sumber daya manusia, insan-insan diplomat yang luar biasa itu terbuka sangat lebar, karena sejarah menunjukkan demikian. Dan pada satu sisi, setidaknya saat ini Bapak Dr. Abdul Halik serta teman-teman mahasiswa yang saya hormati, itu kita punya peluang. Cuma peluangnya ini baru dalam tahap mengkonsumsi media sosial, dalam tahap membuat media sosial menjadi kreatif. Nah, tinggal bagaimana bersama dengan teman-teman semua yang sudah di sini, banyak sekali dokter-dokter. Tinggal justru yang paling penting itu Pak Dr. Abdul Halik, Bapak Rektor kita, Hamdan Johanis, dan seluruh dekan dan teman, bagaimana menyuntikkan justru nilai-nilai spiritual, nilai-nilai agama yang bisa kita peroleh dari UIN, secara lebih khusus FDK. Sebetulnya hanya itu saja. Sebagian besar tadi semua teori-teori sudah disampaikan, baik saya yakin oleh His Excellency Rauf Junior dan kemudian juga oleh Ishak Rahman. Kalau boleh kita mulai, ada beberapa slide, tapi saya akan jalan dengan sangat cepat. Saya sudah kirim ke panitia, apakah bisa di-share screen? Bisa, Prof. Bisa. Ya, baik, izin. Terima kasih, Pak Moderator. Tapi intinya sambil ditampilkan di layar, saya mau mengatakan, saya mau memperkenalkan kepada Bapak, Ibu, teman-teman sesama pengajar dengan seluruh mahasiswa yang ikut di sini, istilah baru yaitu algoritma. Ini gabungan dari algoritm atau algoritma kalau bahasa Indonesianya, dan time. Jadi saya mau mengatakan it's algoritma. Ini adalah waktu dari algoritma dalam konteks sosial media. Boleh ya? Ya, ini ditampilkan pertama. Dan kalau Anda lihat dari layar ini, kita tahu sejak dari bangsa kita berdiri pun, ya ternyata bangsa kita punya tokoh-tokoh yang luar biasa, terkenal sebagai ahli-ahli di bidang hubungan internasional, diplomat-diplomat ulung. Coba Anda lihat dari awal ya, Bung Karno bisa menggoyang sidang umum PBB, Pak Harto pun ya kalau soal swasembada pangan misalnya dan keluarga berencana, pidato pakai bahasa Indonesia saja, tapi membuat orang menyegani bangsa Indonesia pada masa itu. Tentunya B.J. Habibie juga manusia jenius, insan jenius Indonesia yang sangat dihargai di Jerman. Muhammad Hatta, salah satu orang yang menurut saya selain mampu dengan ketenangannya, dengan sangat tenang tapi mampu menunjukkan, saya sangat-sangat mengagumi Muhammad Hatta dan juga
Buya Hamka. Saya memilih menjadi profesor di Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama karena Buya Hamka juga guru besarnya di sana. Kemudian kita tahu Ibu Megawati Soekarno Putri bahkan ada diplomasi dansa, diplomasi melalui lantai dansa. Sementara Pak SBY misalnya melakukan diplomasi melalui forum-forum ilmiah seperti antara lain memberikan speech yang sangat baik di Harvard University misalnya ya. Itu Kennedy School of Government, salah satu pusat yang terkenal. Bisa diteruskan ke next slide selanjutnya ya. Nah, kita tahu juga, jangan lupa, Gus Dur juga adalah salah satu diplomat ulung bangsa Indonesia. Dia tidak perlu bercerita panjang dan lebar, dia cukup menyampaikan anekdot-anekdotnya, dan Bill Clinton pun tertawa-tawa dari anekdot, kemudian bisa masuk ke dalam hal-hal yang penting. Adam Malik, salah satu nama besar juga ya, dalam dunia diplomasi kita, kalau kita melihat bagaimana perjuangannya dengan senyum dan bisa mengetuai ya salah satu sidang umum pada waktu itu di PBB. Pak Jokowi juga menuai pujian dari netizen internasional pada World Economic Forum gitu ya, walaupun kita ada yang mengatakan Pak Presiden nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia saja, tapi pakai bahasa Inggris pun nanti kan ada yang membetulkan dalam konteks translasinya gitu. Nah, kemudian kita lihat di sini Bapak Duta Besar tadi ya, Bapak Duta Besar kita Rauf Junior, disebut Junior itu karena nama khusus yang beliau pakai dengan keluarga Raufnya. Ibu Menteri Luar Negeri kita juga sudah luar biasa, belum lama ini berhasil menyelamatkan ya evakuasi saudara-saudara kita di Afghanistan ya, diam-diam tapi ternyata penuh ketegangan dan melakukannya dengan sangat sukses. Nah, boleh ada dua wajah ini yang Anda harus perhatikan dengan baik-baik pelan-pelan. Yang pertama Hashim Jalal. Ini salah satu guru yang menurut saya sangat perlu kita perhatikan, dan peluang dari Anda semua teman-teman yang ada di sini untuk menjadi ahli hukum laut internasional itu sangat terbuka lebar, jarang diperhatikan, tapi menurut saya identik juga dengan Bapak Hashim Jalal ini. Cobalah Anda pikirkan ya, ketika orang berbicara segala sesuatunya itu harus dalam dunia diplomasi seperti yang formal atau normatif itu. Tapi sebetulnya kalau Anda menjadi ahli-ahli hukum internasional yang digabung dengan ahli-ahli komunikasi internasional, maka pada saatnya ini bisa menyelamatkan dan menjadi ulung dalam konteks negosiasi mengenai kita negara kepulauan yang harus terus seperti digambarkan oleh His Excellency Rauf tadi, bahwa kita akan berhadapan dengan konflik-konflik di misalnya Asia Tenggara, dengan Cina, dengan Australia, dan lain-lain. Ahli-ahli hukum laut internasional itu amat sangat diperlukan. Dan jangan lupa, menurut saya ini diplomasi. Diplomasi yang paling segar dalam ingatan saya adalah ketika ada televisi Korea membuat olok-olok ya, making fun of defile of Indonesian contingent di Olimpiade Tokyo ya, dengan mengatakan kita sekarang adalah negara dengan COVID tertinggi dan lain sebagainya. Hal itu berhasil dimentahkan oleh goyang TikTok dari Grace Polly dan Apriani. Ya, jadi ini Anda coba bayangkan, kita ingin menunggu sekali medali emas. Kalau ini luput, kita bisa pulang tanpa medali emas. Mereka berhasil mendapatkannya, tidak difavoritkan, dan jangan lupa mereka mengajak merangkul semua yang lain untuk berfoto bersama. Dan yang paling tepat dengan pokok bahasan kita pada hari ini adalah walaupun tidak sempurna waktu itu goyang TikToknya, tapi goyang TikToknya itu meruntuhkan diplomasi negatif yang diberikan oleh sebuah stasiun televisi Korea tentang negara kita. Jadi ini aneka ragam komunikasi politik internasional, dan saya dari awal ingin mengatakan kesempatan bagi Anda itu terbuka lebar. Salah satunya saya sampaikan dalam konteks hukum laut internasional misalnya. Dan jangan lupa dengan segala keterbatasannya, Gus Dur misalnya mampu membuat Bill Clinton tertawa-tawa kemudian masuk ke dalam diskusi atau inti persoalan. Ada Malik semua bisa diatur katanya dengan penuh kepercayaan diri, dan banyak tokoh-tokoh bangsa kita lainnya. Boleh ke slide selanjutnya ya. Nah, saya ini sangat cepat saja ingin mengatakan kurang lebih begini. Kalau Anda buka jurnal-jurnal dari ICA pada tahun ini, saya menemukan kurang lebih 131 artikel, lalu 122 dan 58, 34 dan 17 artikel yang dari 5 jurnal yang dianggap sebagai flag carrier ya, pembawa bendera dari International Communication Association. Kurang lebih begini.
algoritma itu adalah, kalau saya membuatnya singkat saja ya, izin Pak Dr. Abdul Holik, saya ingin mengatakan algoritma itu adalah kalau kita semua, masing-masing dari kita, secara terorganisir, terkonsolidasi. Karena apa? Nanti kita bicarakan karena apanya, apa motivasinya. Tapi kita terus-menerus mempelajari, memilih, mengantarkan, merekomendasikan informasi tertentu yang harus diperhatikan dan amat penting bagi kehidupan, bagi bangsa, di forum internasional melalui simbol, lambang, dan tanda, verbal maupun non-verbal kita. Kalau di TikTok itu lebih banyak non-verbalnya misalnya, dan utamanya melalui media sosial dan media pertukaran pesan. Lalu orang akan menggunakan apa supaya itu menguatkan yang menerima. Kadang-kadang dia memperlihatkan sumber dan tipe otoritasnya, dan kemudian pada bagian tertentu yang paling pasti adalah aspek-aspek kehidupan, kebutuhan hidup, implementasinya, rasionalitasnya kenapa, dan pada proses ujungnya ada juga yang melakukannya dengan menekan atau melebih-lebihkan kesulitan psikologis tertentu. Ini yang berhasil saya rangkum dari jurnal-jurnal International Communication Association, Asosiasi Komunikasi Internasional, dan algoritma ini pada saat tertentu still namanya, still foto, itu fotonya. Tetapi kalau ketika dia berlanjut, dia ketika still itu menjadi truth, lalu lama-lama diperbarui dengan post truth, dan bahkan dengan pertarungan tertentu dia bisa menjadi false truth. Kebenaran yang sebetulnya adalah hoax, adalah kebenaran yang tidak benar, ya, kebenaran yang tidak benar, kebenaran palsu. Lalu bagaimana kita mencoba dalam segala posisi itu kembali sama-sama mengirimkan algoritma-algoritma tertentu. Sebagian dari Bapak dan Ibu yang pernah masuk ke ilmu-ilmu matematika, pernah mengambil 2 SKS, 3 SKS matematika atau fisika, algoritma ini sebetulnya berasal dari kedua induk ilmu ini, dan juga di ilmu pasti alam, tapi kemudian kita pinjam untuk menggambarkan betapa sebetulnya tanpa sadar kita atau orang lain sedang mengirimkan algoritma kepada kita. Kalau mau dilakukan sebuah percobaan, Pak Abdul Holik serta Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa juga, kalau kita lagi duduk sama-sama membuka laptop atau smartphone kita masing-masing, maka pada saat kita membukanya, baik masuk ke berita-berita misalnya media online, ya, media baru, media daring, maka iklan-iklan yang masuk kepada kita berbeda-beda, tergantung dari apa yang kita suka buka. Jadi maksudnya kalau Pak Abdul Holik itu suka melihat apa, Real Madrid, Barcelona, atau Liverpool, maka yang akan muncul pertama itu adalah berita sepak bola dan hasil pertandingan sebelumnya. Liverpool menang 2-0, Chelsea menang 2-0, MU 1-1, Barcelona ketahan 1-1, Real Madrid juga 2-2 atau 3-3, kurang lebih seperti itu. Tapi ketika ada orang yang suka mencari politik, maka berita politik yang muncul dan lain-lain. Jadi ada algoritma. Kehidupan kita, kata Bennett dan Pevesek, itu sekarang jangan-jangan tidak dikuasai oleh manusia sepenuhnya, tapi sudah dikuasai oleh algoritma ini. Ketika orang bangun pagi, Pak Abdul Holik, teman-teman mahasiswa semuanya, jangan-jangan yang dicari bukanlah misalnya ketika bangun pagi hari, ya di samping tentunya ada yang sholat tahajud, kemudian sesudah itu bukannya mencium istrinya atau anak-anaknya, tetapi mencari HP-nya. WhatsApp apa yang segera harus dibuka, kemudian berita apa yang harus segera dibaca, tanpa sadar it is algorithm, ya, kurang lebih seperti itu. Bisa berlanjut ke slide selanjutnya. Nah, saya mengambil 2 ahli saja. Ini adalah Dennis McQuail. Saya disertasi dengan beliau. Dia mempunyai begitu banyak buku yang wajib dibaca di kelas-kelas kita kalau belajar komunikasi, ya, setidaknya 6-7. Tapi yang sangat penting adalah dia meninggal tahun 2017. Saya orang Asia satu-satunya yang mengejar disertasi dibimbing oleh beliau. Tapi yang penting dia mengatakan begini, pada sekitar tahun 2000 dia mengatakan kepada kami bahwa nanti akan muncul dan akan menjadi perkasa sebuah media baru yang cenderung lebih socially fragmenting or unified. Dia bisa digunakan buat menyatukan, tapi dia lebih cenderung memecah belah kita secara sosial. Bisa dilanjutkan pada saatnya. Kemudian 1 slide lagi. Slide selanjutnya. Nah, ini Manuel Castle, saya rasa bukunya juga sudah banyak kita baca bersama. Ada 2 edisi, terakhir tahun 2013. Dia hampir sama dengan Dennis McQuail. Dia menyebutkan bahwa jaringan media baru ini, ya, sebelum kita masuk ke konteks internasionalnya, adalah jaringan yang penuh dengan kemarahan, ketidakberadaban, dan harapan. Hampir sama dengan Dennis McQuail tadi, yang tidak menulis unifying dulu, baru fragmenting, tapi fragmenting dulu, baru unifying.
Ini juga begitu, networks of outrage, jadi jaringan dari kemarahan dan harapan. Bisa digunakan buat harapan, tetapi akan lebih banyak orang menggunakannya untuk marah-marah. Ya. Nah, seperti kita ketahui, kalau kita sedang mengirim WhatsApp sekarang, kalau betul itu digunakan buat hoax atau untuk unifying, kan mestinya kita bisa kirim ke begitu banyak orang. Tapi akhirnya pembuat platform pun, pembuat media pun, media pun menyadari bahwa manusia ini memang secara umum, setidaknya pada saat ini, cenderung lebih suka marah-marah, cenderung lebih suka mengirimkan hoax, atau nanti ada jenis-jenisnya, ketimbang membagikan harapan, ketimbang saling menyatukan. Karena itu kita dibatasi, jadi cuma bisa mengirim ke 5. Padahal kalau tujuannya memang baik dan wajah kita meyakinkan, niat kita meyakinkan, Bapak Dr. Abdul Holik, mestinya kan kita boleh sekali kirim saja seperti dulu, maka pesan kita tersampaikan kepada semua kontak yang ada di dalam telepon pintar kita ataupun di gadget kita misalnya. Tapi tidak gawai kita. Tapi tidak demikian ternyata. Kita memang dibatasi karena dia tahu pada ujungnya persis seperti kata Dennis McQuell dan Castle, ini yang sedang terjadi. Bisa dilanjutkan slide selanjutnya. Ya, dulu ini pada tahun 2014 ketika saya beberapa kali mengajar di SESDILU, ya, di pendidikan untuk teman-teman yang akan berangkat sebagai diplomat. Saya mengajar baik di SESDILU kita, tapi juga mengajar beberapa kali di pendidikan untuk diplomat Amerika Serikat di Arlington, ya. Jadi saya juga beberapa kali mengajar di sana. Mereka ingin mengetahui tentang budaya dan media di Indonesia. Dulu kita pakai SKY ini, di mana orang mengatakan, ayo kita berkomunikasi kepada dunia bahwa ini adalah dunia dari bangsa-bangsa. Jadi kurang lebih dunia bangsa, artinya ada satu dunia, ayo sama-sama kita cari kurang lebih persamaannya. Ini basisnya pada tahun 2014. Kemudian berlanjut, tetapi sekitar tahun 2000, boleh slide selanjutnya. Tapi pada tahun 2000, 2020 ini ya, Desember 2020, di Journal of Communication, di situ disebutkan bahwa sebetulnya yang sedang terjadi ini adalah demokrasi yang tidak terhormat, lah Bapak-Bapak dan Ibu. Ada sebuah psikologi dari ketidaksopanan, kekurang beradaban politik di antara kita semua. Dan lalu apa jalan keluarnya? Dia mengatakan, nah gini, sebetulnya pemerintah sendiri terpecah-pecah. Karena media sendiri terpecah-pecah. Dan pada jantung dari dampak-dampak komunikasi politik itu, dia melihat bahwa lingkungan media kita itu harus dimulai menuju kepada, makanya saya sangat berharap pada teman-teman di UIN, apalagi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini, bahwa sekarang ini tempat pertama adalah menyentuh psikologis dari manusia. Maka tadi saya sangat tertarik pada TikTok-nya Grace Polly dan Afrian. Ya, jadi dia ini mengutip Sydnor, Emily Sydnor, bisa dilanjutkan pada halaman selanjutnya. Nah, di sini dia mengatakan Sydnor kemudian menekankan, ayo kita mulai memproduksi dan menyampaikan pesan-pesan kepada individu, tapi pada akar yang menyentuh, ini ada trait, ada mode, ya. Trait ini lebih pada hal-hal yang menyentuh emosinya, ya, dan kita tahu bahwa itu pelan-pelan bisa menjadi menetap ketika dia sedang terekspos pada media atau pesan tertentu dan kemudian bisa menerima pengaruh dan bisa juga melanjutkan pengaruh tersebut. Bapak dan Ibu, supaya agak pendek, saya akan lebih langsung ke pusatnya. Denegel yang ini mengatakan bahwa jangan Anda pikir karena kita berhadapan dengan begitu banyak heterogenitas dari manusia, lalu kita membuat itu sebagai sebuah kendala, sehingga kita merasa bahwa ini adalah suatu dunia yang tidak bisa kita tangani sama sekali. Nah, dia mengusulkan semua konsep-konsep masa lalu itu dia setuju bahwa sekarang ini persis seperti kata, tadi mungkin Pak Ishak sudah membahas juga, tapi Rauf Junior, His Excellency tadi sudah mengatakan sekarang ini konflik yang di depan. Berarti senada dengan di tingkat internasional juga konflik, senada dengan Dennis McQuell dan Manuel Castle. Boleh diteruskan? Ya, ini contohnya ya, nanti Anda bisa baca, ini jurnal-jurnal tahun 2021, popping the bubble, jadi bermunculannya gelembung-gelembung, di mana orang misalnya, bahkan di Amerika Serikat sendiri, terpecah sedemikian rupa, pada waktu itu sangat marah terhadap Trump, sekarang sebaliknya sangat marah terhadap Biden, dan persis seperti yang disampaikan His Excellency Rauf Junior tadi, bahwa di Amerika Serikat pada saat ini,
kenapa terjadi Delta varian itu, varian Delta menjadi mengamuk dan mulai mengancam kembali karena mereka sebagian menyampaikan pengaruh bahwa kalau Anda itu divaksin berarti Anda adalah pendukung Biden misalnya, ya. Jadi pada saat seperti itu di negara-negara yang cenderung merupakan di negara bagian yang cenderung merupakan pendukung Donald Trump misalnya, sekarang betul-betul mulai diserang oleh varian baru ini, varian Delta. Ya, jadi ini coba kita melihat betapa itu berbasis pada trade tadi, sebuah kepercayaan yang berbasis pada pendekatan psikologis dan politik, bahkan melawan vaksin sekalipun. Bisa terus slide selanjutnya. Nah, saya mau mengatakan beberapa fenomena ini. Baik, Bapak, Ibu, teman-teman mahasiswa, bahkan dalam pemilu juga konflik-konflik muncul buzzer. Kadang-kadang dipakai RP di belakangnya, Bapak Abdul Holik, Bapak Dr. Abdul Holik, buzzer RP itu artinya yang memang dibayar. Nah, ini kan tergantung dibayarnya apakah dalam konteks profesional untuk kemudian melakukan, saya ingin mengatakan sekarang dibutuhkan sebuah divisi tertentu yang lebih sebagai rekrutmen yang sesungguhnya yang menguasai media sosial dan menguasai algoritma tadi sehingga dia bisa hadir dalam konflik-konflik, tetapi ya bukan dalam konteks caci maki. Di bagian bawahnya nanti akan muncul terlihat. Di sini justru warga negara yang ingin saya plot, yang ingin saya dorong sebagai public relations officer dan sebagai diplomat. Karena seperti kita ketahui, kalau ada satu aja persoalan itu ya rame-rame anak bangsa itu akan menyerang gitu. Ya, nah mereka bisa kita tempatkan sebagai PR bahkan sebagai diplomat kita dengan catatan ya bahasa medsos yang mereka gunakan adalah tinggi, etis, dan kalimat yang paling tepat itu persis seperti wibawa dari Muhammad Hatta, Adam Malik, ya, Hasim Jalal, kemudian beberapa tokoh-tokoh lain, bahkan Pak Harto, pasti Bung Karno. Pak Harto itu tetap dalam bahasa Indonesia dia bisa tetap disegani dalam berbahasa. Dia bisa mengatakan tidak kepada hutang asing pada suatu saat tertentu dalam still foto perjalanan bangsa Indonesia, IGGI pada waktu itu, dia mengatakan tidak, ya kami tidak ingin memperbanyak hutang pada Anda. Nah, persis terima kasih Pak Rektor tadi sudah mengatakan, ya oke, kita bisa bicara beribu teman tidak cukup, satu musuh teramat banyak. Tapi ini kan bukan soal daya saing, daya sanding kita punya ketegasan atau tidak. Saya ingin mengatakan pada hari-hari ini, Bapak, Ibu, teman-teman kita sekalian, para pengajar juga, saya rasa cara mengatasi pandemi kita juga akan dilihat sebagai integritas komunikasi internasional. Pak Moderator, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan, kita nggak bisa main-main menutup-nutup angka di dalam negeri kita sendiri. Jadi kalau kita mau turunkan, lalu mau turunkan yang terkena kasus atau terpapar, angka tesnya yang kita kecilkan, misalnya tracingnya yang kita kecilkan. Itu kita sebetulnya memperpanjang penderitaan. Saya setuju dengan His Excellency Rauf Junior tadi yang mengatakan bahwa semua punya pilihan masing-masing, memperbandingkan antara Mesir yang ingin saya ketahui tadi dengan Indonesia. Tapi tidak bisa itu kita seakan-akan taruh di bawah meja. Ini adalah sebuah persoalan yang memang tidak seluruh bangsa sedang mengalami kesulitan di situ, tapi tidak bisa kita lakukan tanpa transparansi yang baik. Kemudian perbanyak ahli-ahli di semua lini untuk bertarung di forum internasional. Jadi oke, kita ada diplomat-diplomat yang unggul seperti Pak Rauf Junior, His Excellency kita, Pak Ishak Rahman juga ahli public relations baik di pusat maupun di daerah sebagai cabang dari Perhumas. Tapi kita perlu banyak ahli-ahli di semua lini. Pikirkan ahli-ahli yang sangat penting ketika kita harus berhadapan dengan Cina, ya ekonomi Cina misalnya. Hari ini Bapak dan Ibu, kabar paling mutakhir adalah Amerika Serikat memutuskan bahwa partner utamanya di Asia Tenggara itu adalah Singapura dan Vietnam, bukan kita ya. Sementara pada konteks tertentu, Pak Luhut mencoba menjelaskan kenapa dia lebih memilih investasi Cina. Misalnya. Anda bisa lihat ya, bagaimana hal-hal ini bisa kita diskusikan dan harus ada ahli-ahlinya yang bisa juga menilai apakah betul investasi ini yang lebih baik daripada investasi itu, semuanya dalam konteks transparan. Ada juga konsep diplotainment. Dari dulu saya sudah perkenalkan, ada budaya misalnya ya, olahraga, diaspora, dan lain-lain. Saya tahu seperti yang saya sampaikan tadi dengan Pak Duta Besar kita bahwa
Mesir dengan Indonesia itu sangat hebat hubungannya, sangat panjang. Buah mangga itu dibawa oleh Bung Karno sebagai hadiah. Jadi kalau ada mangga yang disajikan di Mesir dan tumbuh di sana di beberapa daerah yang baik, itu adalah mangga yang pernah dibawa oleh pendiri bangsa kita. Dan di beberapa negara lain mereka mengadakan festival film Indonesia. Saya tahu di Polandia ada gitu ya. Setiap tahun di mana orang-orang mulai melihat budaya Indonesia dari situ. Tentu saja olahraga seperti yang saya sebutkan tadi, itu menjadi diplomasi budaya yang luar biasa. Bisa dilanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, bahkan juga, Bapak dan Ibu, saya ingin mengatakan, jangan-jangan bangsa kita ini sekarang sudah terlalu tegang. Terlalu tegang itu adalah mural saja sampai mural itu adalah sarana kalau tidak menggambarkan gambar-gambar lucu, kritik di seluruh dunia. Kalau pembuat mural itu ditangkapin, saya rasa jangan-jangan setengah rakyat Brazil harus ditangkapin itu. Nah, saya punya kesalahan kalau dulu saya membuat BBM Republik Mimpi itu dalam jangka waktu yang panjang dan dia memperoleh sampai saat ini satu-satunya program televisi Indonesia yang mendapatkan Asian Television Award ya tahun 2006 untuk kategori talk show. Yang saya maksudkan adalah kita juga harus bisa menggunakan yang seperti ini, spin doctors, people to people, olahraga, wow effect untuk menunjukkan bahwa bangsa Indonesia juga terbuka dalam konteks ini demokrasi, kebebasan berpendapat. Agak sulit dan banyak dibahas loh soal mural yang kemudian diinginkan ditangkap lalu muralnya dihapus. Itu juga bukan sebuah diplomasi people to people yang bagus. Dan kita tahu semua, kita juga harus melakukan evaluasi bahwa indeks demokrasi kita turun paling rendah dalam 14 tahun terakhir pada era yang sekarang ini. Baik, bisa diteruskan. Nah, ini ya salah satu kami mendapat penghargaan ditontonkan pada waktu di Polandia sebagai bukti bahwa Indonesia adalah bangsa yang punya kebebasan berekspresi dan HAM. Nah, sambil ini saya mau mengatakan satu hal tadi ketika Bapak Duta Besar kita, ini terakhir, Bapak Duta Besar kita berbicara tentang Asia Tenggara. Bapak dan Ibu, Anda tahu terakhir saya sangat gemar dan memberanikan diri berbicara tentang penyelundupan benih lobster ke Vietnam. Kenapa demikian, Bapak dan Ibu? Tanpa banyak disadari, saya tidak tahu entah kenapa media kita seperti kena COVID-19. Kalau kena COVID-19 itu penciuman menjadi kurang tajam. Sejak tahun 2015 itu ketika ada menteri yang menutup tidak boleh melakukan ekspor benih lobster kemanapun di dunia, ternyata ekspor benih lobster kita ke Vietnam tetap jalan. Kenapa tetap jalan? Buktinya sederhana, nggak usah dengarkan saya. Saya punya rekamannya semua. Bagaimana mereka mengirim 1 juta setiap hari dari bandara yang Anda nggak bayangkan itu bisa dikirim harusnya karena dijaga oleh teman-teman kita militer misalnya. Tapi 1 juta setiap hari ditulis sayuran, padahal itu benih lobster. Tapi yang mau saya katakan adalah sejak 2016 itu kalau betul kebijakan kita adalah men-stop ekspor benih lobster, maka mestinya industri lobster Vietnam sejak tahun 2016 harusnya mati. Dalam penelitian saya, 20 benih lobster Vietnam itu 80% berasal dari Indonesia. Penelitian terbaru oleh Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan, 99% benih lobster Vietnam itu berasal dari Indonesia. Artinya sejak tahun 2016 harusnya industri lobster Vietnam mati, hanya tinggal 1%. Ternyata itu berjalan terus dan nilainya setiap tahun adalah 10,08 triliun. Nah, Anda tinggal lihat siapa itu yang berteriak, kita tidak boleh ekspor benih lobster, tapi tidak pernah berteriak, kita harus mencari siapa yang menyelundupkan benih lobster. Anda tinggal Google aja itu. Nah, kalau itu dilakukan, maka jadi artinya kita menyetop ekspor benih lobster, tapi Vietnamnya yang untung. Bahkan saya berani menyatakan di sini, Singapuranya yang untung sebagai broker, maka itu adalah sesuatu yang merugikan bangsa kita. Maka pada waktu itu saya muncul dengan dengan usulan, dan ini sudah diterima, terima kasih waktu itu Pak Halim Sanif, konjen kita di Vietnam, di Ho Chi Minh City, mempertemukan kami dengan pengusaha-pengusaha lobster di Vietnam, dan boleh. Jadi setiap benih lobster kita yang dikirim ke Vietnam, satu harus diinvestasi di Indonesia. Jadi investasi masuk, kemudian alih teknologi masuk, dan kita bisa menutup penyelundupan. Demikian juga Bapak dan Ibu, gara-gara saya satu-satunya orang di Indonesia yang meneriakkan itu dengan bukti angka buku yang benar, lalu muncullah sedikit
beberapa isu tentang saya, Bapak Dr. Abdul Halik ya, muncul juga isu tentang saya dikaitkan dengan bansos dan lain-lain. Saya malah menantang, ini kan era digital. Jadi harusnya kalau orang menyediakan bansos, teman-teman mahasiswa, ada daftarnya itu, dibuka Kementerian Sosial, lalu tersedia. Inilah para vendor-vendor bansos. Pada paket 1 siapa-siapa, alamatnya di mana, nama PT-nya apa. Jadi kita bisa tahu, dia ini bikin bansos, ketika proyek jalan baru bikin PT, atau memang sudah 2 tahun sebelumnya atau 1 tahun sebelumnya memang sudah bergerak di bidang sembako. Atau kita tahu dia dapat jatah berapa. Yang lebih penting bukan itu, Pak Abdul Halik, Dr. Abdul Halik, dan teman-teman semuanya. Lebih penting lagi, dia kemudian bansosnya diberikan ke daerah mana. Sehingga kita tahu, kalau berasnya itu berkutu, menggumpal, dan lain-lain, maka rakyat tinggal bilang, ini kan yang ngasih ke kita gitu. Karena pada kenyataannya ada yang bagus, ada juga yang seperti itu. Jadi intinya komunikasi digital baik dalam konteks nasional maupun internasional membuka kesempatan untuk transparan. Dan ketika transparan pada bagian penting ada isu-isu yang harus kita selesaikan bersama. Dan saya ingin mengatakan teman-teman mahasiswa semua ya, nama-nama yang saya lihat sini, Zainal, Anissa, kemudian sangat banyak Wulandari ya. Ada Bu Asni juga, ya semua teman-teman yang ada di sini, Anda sangat punya peluang, apalagi seperti tadi ya, saya memanggilnya His Excellency Rauf Junior tadi, itu berasal dari daerah kalian, Sulawesi. Ya, Sulawesi, Sumatera, dan seluruh daerah di Indonesia itu pernah menghasilkan orang-orang yang besar, yang siap bertarung di kancah internasional. Kurang lebih seperti itu, tentunya saya belum mengucapkan wassalamualaikum karena kita masih berdiskusi kembali. Saya sampaikan kepada moderator kita, Bapak Abdul Halik. Terima kasih. Terima kasih, uraian yang sangat menarik, komprehensif, dan tegas. Ditutup dengan ilustrasi mengenai bansos, Pak Prof. Ya. Saya mencatat beberapa hal yang disampaikan beliau, di antaranya mengenai kita punya sejarah, punya tokoh yang dikenal sebagai diplomat ulung, menjaga nama baik politik Indonesia. Dan sosial media misalnya terbuka peluang untuk menjadikan media tersebut sebagai wadah untuk mengedepankan kepentingan Indonesia di kancah internasional atau di hubungan internasional, tidak hanya dalam konteks politik, tapi juga dalam konteks lain seperti kebudayaan, olahraga, dan sebagainya. Oleh karena itu dibutuhkan penggunaan media digital ini dengan lebih produktif, lebih efisien, agar tidak justru mendatangkan hal yang sebaliknya atau merugikan kita sebagai bangsa. Apa yang disampaikan tadi oleh Prof. Effendi Ghazali sangat banyak menyangkut politik, bahkan saya lihat berimbang dengan isu-isu ekonomi. Oleh karena itu ini akan sangat menarik mendapatkan tanggapan dari para peserta webinar, baik yang hadir di ruangan ini di kampus UIN Alauddin Makassar maupun melalui aplikasi Zoom. Kami beri kesempatan kepada 2 sampai 3 penanya mungkin yang akan memberikan komentar atau argumentasi atau pertanyaan untuk direspon oleh pemateri kita yang luar biasa pada siang hari ini. Saya beri kesempatan dulu yang offline ya, Pak Senya. Yang ada di ruangan ini, ada yang ingin memberikan tanggapan atau bertanya, ini kesempatan yang langka buat kita menguraikan mengenai komunikasi politik dengan isu-isu terbaru, komunikasi politik di era digital melalui media sosial. Oh ya, ada satu penanya. Ya, ada 2 ya. Siapa lagi? Oke, baik Pak Prof. Effendi Ghazali, kita ini ada dari mahasiswa akan merespon presentasi Pak Prof. Kita beri kesempatan kepada
Yang pertama, silakan sebutkan dulu identitasnya. Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dimas Sanda, mahasiswa Ilmu Komunikasi UIN Makassar, angkatan 2017. Mungkin yang ingin saya tanyakan terkait dengan materi yang dibawakan oleh Prof. Effendi Ghazali tadi, itu ada hal yang menarik terkait dengan bagaimana komunikasi politik internasional dalam kaitannya dengan diplomasi publik, dan bagaimana diplomasi publik ini mendapat atau dapat membangun citra dengan negara. Mungkin ini juga tadi berkaitan dengan materi yang dibawakan oleh Bapak Duta Besar yang sebelumnya membawakan materi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Langsung ditanggapi atau langsung ya boleh ya Pak Dokter. Ya, boleh. Kolega saya. Boleh, silakan Prof. Ya, Dimas tadi ya. Mudah-mudahan saya nggak salah dengar karena ini kita online, daring sementara Dimas luring. Ini kita lama-lama terbiasa nih ya dengan istilah daring, luring dan lain-lain. Dulu kita nggak terbiasa dengan istilah luring, lurik kita biasa aja. Dimas yang baik, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa semuanya. Jadi yang mau saya sampaikan sekarang adalah ada kesempatan yang besar sekali terbuka karena itu beban ada di kita semua, Pak Firdaus Muhammad, Bu Asni, tadi ada Pak Ishak Rahman dan semua teman-teman mengajar untuk mengajak teman-teman mahasiswa kita ini, anak-anak didik, adik-adik kita ini untuk menyadari kita bangsa besar. Dan kemudian ternyata dengan media baru ini, saya menyebut media baru, media sosial salah satu bagian di dalamnya. Ada media daring juga yang lebih banyak ke berita, bahkan ada yang lebih banyak ke infotainment. Malah sekarang sebetulnya tidak sedikit orang yang membuat sesuatu yang menarik. Misalnya ya kalau Anda bisa di situ menciptakan coto Makassar, tapi pakai ramuan baru, lalu dimunculkan hanya dalam waktu 30-40 detik, jangan-jangan itu bisa menjadi diplomasi kuliner Sulawesi Selatan yang baru. Ya, coba Anda bayangkan. Iya, coba. Jadi jangan cuma coto Makassar tempat saya kalau datang dibawa Pak Rektor, Pak Dekan, dan lain-lain. Ini ada gaya baru yang ditampilkan gitu. Nah, maksud saya tadi Bapak, Ibu, teman-teman, ada dua hal. Ini ada kesempatan terbuka bagi people to people. Ya. Nah, tetapi pada bagian yang agak lebih penting pendekatan teorinya justru adalah ini teman-teman semua yang saya sebut algoritma tadi, tanpa kita sadari kita ini seperti sedang dimanja oleh media baru ataupun media sosial. Pak Abdul Halik, itu kan bukan kita yang cari berita, berita yang cari kita. Begitu kita buka, kita punya telepon pintar ya. Begitu Anda buka gawai Anda, sudah ada beritanya dipilihkan. Berdasarkan apa? Berdasarkan berita yang kita pernah buka. Hati-hati juga loh kalau sering buka yang agak-agak kurang legal gitu ya. Karena dia akan datang terus-menerus ke kita. Atau teman kita kirimkan, lalu kita buka. Dia beranggapan itulah bagian dari kita. Film-film yang disediakan bagi kita, iklan-iklan yang disediakan bagi kita, catatan belanja kita di Tokopedia, Shopee, yang iklannya Mas Tukul itu, semuanya akan menjadi bagian dari algoritma kita. Kita kurang sadar nih Mas, kita merasa seperti selebritas katanya, karena dimanjakan oleh dia. Nah, yang jadi pertanyaan, kapan sebagai reaksi baliknya, kita juga aktif tidak hanya menjadi sekedar konsumer, setidaknya prosumer lah. Ya, kita menikmati kemudian online itu, tapi kita juga memproduksi pesan. Nah, pesan apa yang kita bisa produksi? Saya tadi kasih gambaran satu tentang Grace Poli dan Apriani. Ketika ada penghinaan terhadap bangsa kita ya, waktu kita lagi itu defile itu kontingen Indonesia itu diledek loh oleh televisi Korea Selatan. Inilah defile dari bangsa yang di Asia angka COVID-nya lagi tinggi-tingginya katanya gitu ya. Masa orang lagi defile angka COVID lagi tinggi-tingginya disampaikan. Misalnya. Nah, tetapi pada saat yang sama di ujung Olimpiade itu ada kedua ganda putri kita ini yang bisa mengalahkan lawan-lawannya dan kemudian hati-hati ya,
dalam pertarungan ganda putri itu terjadi violence sebetulnya, di mana pasangan Korea dikalahkan oleh pasangan Cina dan dia merasa selama pertandingan diucapkan kata-kata kasar, gitu ya, monyong kurang lebih gitulah, tapi dalam bahasa Cina dimengerti oleh Korea, diajukan protes gitu. Tapi beda betul dengan pasangan kita, begitu dia menang malah dirangkul sama-sama gitu, ayo duduk sama-sama, tidak di tempat kedua atau ketiga, ayo kita naik sama-sama di tempat juara 1 gitu. Lalu dia bertiktok di sana. Aduh, nilai TikToknya itu meruntuhkan seluruh ya minimal bikin draw lah Dimas. Seri itu kedudukan. Jadi Dimas yang baik, Bapak Ibu teman-teman mahasiswa, saya ingin mengatakan secara populer ada pendekatan diplotainment ya. Dan banyak peluang-peluang kita. Kuliner kita bisa, pariwisata kita bisa. Tadi saya mau titip pesan tapi sudah saling WA juga dengan Pak Duta Besar kita itu, bahwa misalnya kalau kita datang ke perpustakaan di Alexandria, misalnya gitu ya, maka di Alexandria perpustakaan terbesar di dunia, ya maksudnya paling monumental dalam sejarah dunia, itu Alexandria adalah pertemuan antara dua benua, bisa dilihat di situ. Saya punya kesempatan ke sana dulu, mudah-mudahan sebagian besar dari kita bisa ke sana nantinya, amin, amin, amin. Tapi jauh lebih penting, di sana misalnya bisa kita sampaikan juga pesan-pesan bahwa Indonesia juga punya Borobudur, punya budaya laut yang luar biasa hebat, itu datangnya dari tempat-tempat Bapak dan Ibu. Orang Minangkabau itu kalau mau jadi pelaut belajar dulu ke Sulawesi Selatan pada waktu itu. Lalu kemudian gemar mengarung samudra luas gitu ya. Nah, jadi peluang-peluang itu terbuka lebar dan memang pada bagian tertentu kita harus bersikap, ini yang agak penting Bapak dan Ibu. Pesan saya tadi, yang bisa dilakukan adalah tidak mengeroyok dengan bahasa kasar. Saya coba bayangkan Pak Dekan, Pak moderator kita yang tercinta, kalau saja bangsa Indonesia itu ketika dihina, lalu semua netizennya itu membalas tapi dengan bahasa yang tinggi, wah itu yang bahasa yang sopan, itu yang meledek pasti akan menderita luar dalam. Nah, itu yang sedang saya lakukan. Jadi kalau ada orang yang mencoba menyerang saya gitu, saya tantang balik tapi dengan bahasa yang saya anggap sopan. Ayo dong buka datanya, misalnya soal bansos dulu. Buka aja datanya, jangan kita hoax atau fitnah. Buka datanya, mana data 1 sampai 12, siapa yang dapat, di mana dan lain-lain. Nah, kalau kita tantang begitu dengan bahasa yang baik, saya rasa itu akan mendapatkan hal-hal yang menjadi saya sebut algoritma pada masa ini. Baik, silakan. Baik, mudah-mudahan sang penanya si mahasiswa bisa mendapatkan penjelasan yang memadai. Baik, Pak Prof. Effendi, di samping saya ada analis politik di Makassar, ada Dr. Firdaus Muhammad. Ya. Beliau sekarang dari dekan kami di fakultas. Ya. Dia tidak bisa menahan diri, Prof, untuk tidak ikut ambil bagian dalam diskusi tingkat ini. Jadi kita berikan kesempatan kepada beliau. Silakan, Pak. Saya juga tidak tahan kalau dia tidak berbicara bersama saya, itu masalahnya. Oh ya. Ya. Terima kasih Bapak Profesor Effendi Ghazali yang saya hormati, moderator seluruh yang hadir, baik di Zoom maupun yang hadir langsung. Pak Effendi Ghazali, seperti yang dikatakan Pak Holik tadi, memang saya sehari-hari dosen komunikasi politik. Biasa sama Gunggun Herianto, sudah biasa dengan Burhanuddin Muhtadi di Makassar. Inilah kesempatan saya pertama untuk bersuah dengan Pak Effendi Ghazali. Saya hanya menyampaikan bahwa di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar ini, saya membuat satu lab, namanya Laboratorium Komunikasi Politik dan Media. Oh, oke. Saya sebenarnya hanya ingin mendapatkan kata kalau begitu, bagaimana menghidupkan laboratorium ini, karena sesungguhnya ternyata banyak peminatnya, terutama karena konstelasi politik di Sulawesi Selatan yang selalu survive. Mungkin misalnya gagasannya bagaimana kalau kita misalnya di awal supaya nanti anak-anak ini bergairah lebih meminati terkait dengan komunikasi politik.
terakhir, Pak Effendi, ini kaitannya dengan komunikasi politik dalam dan luar negeri. Bagaimana ini Jokowi dulu media darling, sekarang sudah sering termasuk Megawati menganggapnya harus menjadi kurus karena selalu memikirkan negeri, tapi anak-anak bangsa sebagian ada yang justru menilai lain gitu. Nah, sementara kalau di luar negeri juga mendapat ruang yang bagus, apresiasi. Nah, ini bagaimana misalnya tokoh-tokoh politik kita ini karena bebasnya masyarakat Indonesia sehingga seringkali memberikan dengan mudah orang memberikan penilaian-penilaian miring termasuk dengan kepala negara sekalipun. Saya kira itu saja Pak, tapi yang terpenting tadi mungkin ada tips bagaimana kami bisa mengembangkan laboratorium komunikasi politik di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Terima kasih Pak Prof. Terima kasih Pak Dekan, izin Bapak Abdul Halik, moderator kita, kolega yang tercinta. Teman-teman mahasiswa, Pak Dekan, saya kebetulan dulu waktu masih di Cornell University, saya itu menjalankan laboratorium seperti itu. Bahkan lebih bersifat eksperimental. Jadi misalnya ada orang, nanti kita minta datang ke dalam laboratorium kita untuk menonton iklan-iklan tertentu, iklan-iklan politik misalnya, Pak Dekan. Nah, bahkan pada waktu itu teknologinya sudah tinggi, kadang-kadang kami merekam berapa kali mata orang berkedip menyaksikan iklan. Ada bahkan kerjasama dengan Fakultas Psikologi, kami mengukur ini, denyut jantung dan bahkan keringat kalau menonton mungkin adegan 15 menit dan lain-lain. Jadi itu baru kalau dia hanya dites terhadap apa yang ditonton. Bahkan ada juga dalam laboratorium itu ketika dia bersifat eksperimental, di ruang tamu misalnya, dia diajak bicara dulu oleh tokoh lain gitu. Nanti kita lihat tokoh ini kalau mengajak dia bicara, berbeda nggak hasilnya ketimbang kalau diajak berbicara. Jadi ada pendeta yang ngajak, ada yang mengajak mahasiswa, ada yang mengajak orang yang mengaku tokoh dari Partai Republik, ada mengaku dari Partai Demokrat, dan lain-lain. Jadi sebetulnya menarik, misalnya saja Bapak dan Ibu Pak Dekan, teman-teman mahasiswa, terhadap mural aja misalnya. Menarik kan kalau kita melihat apakah betul misalnya teman-teman itu menganggap mural yang mengatakan yang ada sebetulnya adalah kelaparan gitu ya. Kan belakang itu terus dihapus misalnya gitu ya. Apakah mereka betul-betul langsung terpengaruh atau mereka anggap itu sebagai kebebasan berekspresi tetapi penting adanya dan disampaikan dengan lucu misalnya. Jadi memang sifat mural itu harus dua, dia harus lucu lebih dulu dan lalu memancing perhatian atau tidak. Sekarang apalagi kode-kodenya sudah 404, ada 504 dan lain-lain ya. Yang agak bahaya sebetulnya 212 itu pendekar Wiro Sableng kalau nggak salah saya. Nanti kalau menuju ke 212 agak lebih bahaya lagi. Jadi Pak Dekan, banyak yang bisa kita lakukan Pak Dekan dengan laboratorium politik itu, baik misalnya mengetes tadi, dikaitkan dengan yang kedua sekaligus. Jadi daripada kita berasumsi, bisa juga kita lakukan teman-teman mahasiswa ini, kita ajak masuk ke lab kita, lalu menonton video Bu Megawati yang lagi menangis itu ya, agak terseduh-seduh, mengatakan ini presiden sudah bekerja, kok anak-anak bangsa meledek dia, kodok dan lain gitu. Tapi ini saya mengutip aslinya ya, bukan saya nambah-nambahin. Kemudian juga menarik untuk melihat misalnya bagaimana tanggapan teman-teman mahasiswa terhadap putranya yang mengatakan nggak apa-apa, santai saja misalnya. Nah ini kan juga hal yang menarik loh. Jadi maksud saya kita ketimbang mengembangkan asumsi-asumsi kita juga bisa melakukan semacam di laboratorium tadi hal-hal yang menarik. Belum lagi Pak Dekan, kolega saya Pak Dr. Abdul Halik, yuk menarik. Saya ini adalah salah satu korban karena saya sampai saat ini merasa seorang diri mempertahankan bahwa di negeri ini nggak boleh ada presidensial threshold. Saya pelajari 15 buku oleh pendiri bangsa maupun pembuat undang-undang dasar, tidak pernah ada dari mereka menginginkan presidensial threshold. Jadi artinya mereka ingin setiap anak bangsa ini yang paling baik asal diusulkan oleh satu partai bisa maju menjadi calon presiden. Sehingga kita tidak lagi dikuasai oleh oligarki. Ya kan, sekelompok orang yang atas nama kepentingannya mengajukan orang tertentu, sebenarnya mereka yang main presiden-presidenan, kurang lebih gitulah ya, inti oligarki itu gitu. Ya,
Inti oligarki kan gitu, bacalah buku Jeffrey Winter. Gitu. Nah, nggak ada pendiri negara kita maupun pembuat konstitusi kita yang pernah mengatakan kata-kata presidensial threshold. Asal didukung oleh satu partai politik saja, setidaknya kita persyaratkan misalnya dia ada di parlemen, maka kita bisa seluruh anak-anak bangsa, taman sari bangsa ini bisa maju. Ya oke, Prabowo sudah siap-siap maju, Puan bisa maju, tapi Ganjar juga, Anies juga, Kofifa juga, gubernur, dari mana-mana yang punya peluang bagus, Gatot bisa maju, asal diusulkan oleh satu partai politik. Sehingga yang menjadi, tentu saja menjadi presiden itu adalah suratan tangan juga, ini apalagi Fakultas Dakwah dan Komunikasi pasti lebih pandai menyampaikannya, tapi ketika kesempatan itu dibuka lebar sesuai konstitusi kita, maka saya yakin nasib bangsa depan bangsa kita akan lebih baik. Nah, itu juga misalnya bisa menjadi sesuatu yang kita pelajari bersama di laboratorium politik kita, Pak Dekan. Nanti UIN ini dari FDK-nya dan berbagai fakultas lain muncul dengan kesimpulan. Setelah kami teliti, ternyata memang bangsa Indonesia itu mungkin yang pertama kurang paham apa itu presidensial threshold. Tapi sesudah mereka menjadi paham, mereka mengatakan harusnya tidak ada presidensial threshold karena memang pendiri bangsa kita dan pembuat konstitusi kita sampai yang amandemen pun tidak pernah berpikir tentang presidensial threshold. Nah, menjawab yang kedua tadi, saya rasa saya sudah menjawab 70%-nya dengan mengatakan di era media baru ini, Bapak dan Ibu, itu semua orang merasa dirinya sejajar, equal. Baik itu teman-teman kita tukang becak, tukang sayur, dia merasa sama ilmunya dengan Bapak Presiden. Apakah itu sekjen PBB, duta besar, maupun kita-kita yang ikut seminar ini, karena seakan-akan punya media, apalagi kalau punya podcast, penontonnya udah agak banyak, ya nanti dapat uang lagi, misalnya itu sudah merasa diri segala-galanya. Nah, dengan prinsip equal tadi, harusnya semua suara didengar. Nah, saya ada catatan khusus tentang ini, sebetulnya sudah sering saya sampaikan di ILC, jangan-jangan ini salah satu sebab juga sehingga ILC dan saya nggak terlalu disenangi gitu. Maksudnya gini, Bapak-bapak dan Ibu, teman-teman mahasiswa ya, saya merasa dari catatan saya, Pak Jokowi sebagai presiden itu belum pernah loh menyatakan sesuatu yang negatif atau sesuatu yang tidak baik tentang para ulama kita. Betul nggak Bapak dan Ibu dari Fakultas Dakwah Komunikasi? Belum pernah loh dari Pak Presiden menyampaikan sesuatu yang membuat dia harus jadi punya jarak dengan para ulama. Tapi dalam pengamatan saya, tanpa dia mengucapkan apapun, pada realitas empiriknya dia punya jarak yang agak jauh dengan para ulama. Betul ya, saya rasa ada orang-orang di sekitar istana yang barangkali kurang mampu menyampaikan komunikasi dengan para ulama atau misalnya menutup komunikasi dengan para ulama. Itu analisis saya. Nah, kalau dibandingkan dengan konteks luar negeri, tentu saja misalnya kita harus jujur dalam masa 14 tahun terakhir, mereka mencatat indeks demokrasi kita menurun loh. Ini yang paling rendah dibandingkan 14 tahun terakhir misalnya. Tapi tentunya pujian-pujian tertentu diberikan juga untuk pencapaian-pencapaian Pak Jokowi. Apalagi Pak Jokowi ini betul kata Pak Dekan tadi adalah media darling sebagai orang biasa yang bisa muncul kemudian bisa menjadi presiden, cukup tampil dengan baik. Sekarang mungkin di tengah-tengah COVID ada beberapa kendala karena misalnya memikirkan tadi kalau lockdown bangsa kita punya cukup uang nggak untuk menanganinya, walaupun sebetulnya gotong royong itu bisa mengatasi itu. Dan saya setuju bahwa semuanya itu harus diambil sebagai timbang-timbang saja. Jadi Pak Dekan mungkin kita harus melihat juga ada pujian dari luar negeri, tapi ada kritikan juga. Misalnya teman-teman kita di Australia, kalau Pak Rektor kita dulu belajarnya di Australia juga, dari Australian National University misalnya, itu banyak juga yang mulai mengatakan ini pemerintahan mulai menuju otoritarian misalnya gitu ya. Jadi semuanya kita jadikan pertimbangan untuk melihat. Tapi mudah-mudahan jangan ada perubahan menuju 3 periode lah misalnya gitu ya. Jadi orang luar juga nanti akan melihat kok tiba-tiba bisa 3 periode. Tapi semuanya kita timbang-timbang dan teman-teman kalaupun mau memberikan masukan termasuk melawan opini-opini dari luar, apalagi yang dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini harusnya ada nilai-nilai agamanya tadi ya, trait gitu. Yang diperbaiki adalah orang itu terkena secara psikologis, tapi merasa bahwa kita menyampaikannya secara elegan. Kurang lebih begitu, Pak Dekan. Izin. Baik. Makasih Pak Prof. Effendi Ghazali.
kembali memberikan informasi yang banyak ya pada kita sambil menjawab penasarannya Pak Dekan kita. Jadi kalau Prof. Apeni tadi mengatakan person to person, tadi sebenarnya ini analis to analis. Jadi dua analis bertemu dan mereka saling berdiskusi. Baik, masih ada kesempatan, Prof. Masih ada satu penanya lagi, Prof. Kalau masih ada waktu. Satu lagi boleh, ya. Satu lagi boleh. Oke, ya. Oh, ada di Zoom. Ya, boleh. Ada di Zoom. Oke, host siapa yang akan memberikan pertanyaan? Oke, yang ikut melalui aplikasi Zoom silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Karena waktu kita cukup terbatas, sekarang sudah molor sebenarnya beberapa menit. Ya. Silakan. Oke, baik Pak. Terima kasih atas waktunya. Baik, perkenalkan nama saya Musfira Rosalinda, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baik, pertanyaan saya, bagaimana Bapak melihat efektivitas media diplomasi dalam konteks komunikasi politik internasional? Bagaimana media dapat memudahkan juga punya sisi tertentu yang justru membuat informasi menjadi biasa, bahkan terkadang beredar hoaks melalui media. Terima kasih. Ya. Baik, izin Pak Moderator, Ibu atau teman mahasiswa Musfira Rosalinda. Jadi dalam konteks komunikasi internasional, saya kebetulan master kedua saya International Development, kita melihatnya begini, masih tetap ada dominasi dari berita-berita yang negatif tentang negara lain. Ya, jadi artinya sama aja di tempat kita yang paling sering kita amati berita tentang Cina itu, kalau mau jujur, itu soal yang aneh-aneh ya, mulai dari bencana alamnya. Kalau berita Cina di kita kan mulai dari bencana alamnya. Kemudian ada anak kecil terjepit di lift. Ada anak kecil jatuh dari apartemen. Ada hal-hal begitu masih terus. Jadi bad news is still good news. Jadi dalam arti ini ada bencana alam dan lain-lain muncul. Itu masih tetap ada. Sama dia tampil di TV kita, tapi kita juga tampil di televisi dia dalam konteks yang seperti itu misalnya. Jadi itu yang disebut ketidakseimbangan dalam media-media arus utama. Itu masih terjadi. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, Ibu Musfira Rosalinda, kita menarik untuk melihat gini nih, teman-teman sekalian, Pak Dekan, Pak Dr. Abdul Holik, ketika terjadinya itu kudeta di Myanmar, ya kan? Apakah ini benar atau tidak? Tapi ada di video di YouTube yang memperlihatkan seorang ibu melakukan senam aerobik, betul kan? Dia senam aerobik gitu. Di belakangnya ada pasukan-pasukan militer Myanmar yang ingin mengambil alih parlemen. Tapi lagunya itu adalah Adu Bang Jago, gitu. Adu Bang Jago, Adu Bang Jago. Coba Musfira Rosalinda bayangkan gitu ya. Jadi di situ ada gabungan dari ternyata musik kita digemari oleh orang yang melakukan aerobik. Tanpa sadar di belakangnya ada gerakan militer itu Pak, seperti kalau kita seperti G30 SPKI dulu gitu ya, yang mengambil alih parlemennya. Nah, saya rasa itu pintu masuk untuk menunjukkan, pelan-pelan ya, saya pelan-pelan nih, Musfira Rosalinda. Efektivitas diukur ternyata pada tempat tertentu orang Myanmar itu lepas dari itu benar atau tidak, bisa aja pakai green screen kan, ternyata bukan di depan gedung parlemen misalnya, tapi paling tidak menggunakan lagu Bang Jago itu, lagu Bang Jago kita itu sudah hebat di Myanmar gitu. Nah sekarang menjadi pertanyaannya adalah, memang betul komunikasi politik dari suatu kementerian luar negeri tidak bisa bervariasi. Bapak His Excellency Rauf Junior tadi benar, pasti utuh dan satu. Hanya tinggal Pak Rektor nih, saya catat tadi, daya saing dan daya sanding. Dan daya sanding itu maksud saya, ketika kita sudah musik-musik kita digemari di Myanmar, kita digemari nggak di Myanmar untuk mengatakan, hey, kami bangsa terbesar di Asia Tenggara. Kami ingin mengatakan kepada kalian, nggak bisa. Kalian tiba-tiba melakukan begitu saja pengambil alihan. Kami nggak ingin mencampuri urusan dalam negeri kalian ya, tapi kami awasi loh.
kalau kalian misalnya melakukan demikian, karena kami pernah punya perjalanan dan kita membentuk misalnya semacam gugus tugas yang mengawasi. Setidaknya gugus tugas itu nih Rosalinda, Muspira Rosalinda, ada gugus tugas yang menyampaikan pada ASEAN catatan dari teman-teman civil society mengenai berapa orang yang sudah terbunuh di Myanmar. Nah, itu sesuatu yang lebih efektif ditampaikan oleh people to people. Karena kalau pemerintah kita yang menyampaikannya, nanti orang lain kasih catatan juga. Itu 6 yang terbunuh di jalan tol gimana misalnya. Kan jadi imbang itu. Ya kan? Tapi civil society itu bisa. Sebagai sesuatu yang dalam unit Kementerian Luar Negeri, barangkali mereka tidak bisa melakukan itu. Tapi yang ingin saya katakan, kita punya peluang nih, musik kita punya peluang, olahraga kita punya peluang, setidaknya di Asia Tenggara tadi yang disebut daerah konflik. Media sosial pasti akan selalu diwarnai oleh konflik yang ternyata sampai saat ini menjadi pemenang menurut Profesor Michael Shapiro, ahli eksperimen dan laboratorium politik kami di Cornell. Itu dia mengatakan ketika Anda menggunakan bahasa yang tinggi, yang disegani, orang bisa menghujat Anda, tapi Anda tetap berada pada posisi yang disegani. Apalagi kalau kita diperkuat dengan nilai-nilai spiritual yang diajarkan oleh para rektor, wakil rektor, dekan, analis, Bapak moderator kita dan semua di FDK ini, sehingga setiap pesan kita selalu ingin mengatakan kami ingin jadi bangsa yang disegani, baik para pejabat Menlu kami, diplomat kami, maupun kami netizen, dan kami adalah Indonesia yang seperti ini. Tentu ada yang masih nyeleneh-nyeleneh, tapi kalau kita lebih banyak dengan bahasa-bahasa yang bisa disegani, maka saya yakin bangsa Indonesia akan jadi bangsa yang disegani. Begitu Muspira Rosalinda, yang fotonya di Zoom juga sudah menarik itu, Pak Dekan dan Pak Moderator. Kalau Anda lihat fotonya di Zoom, bukan gaya biasa itu. Ya, itu dengan gaya begitu, orang mula-mula lihat dia, lalu lihat pemandangan di belakangnya. Itu di mana sih? Oh, dan kalau itu salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang luar biasa, orang nanti akan bertanya-tanya, lalu eksplor lagi. Ini Sulawesi Selatan yang mana nih? Kurang lebih seperti itu. Jadi banyak sisi yang bisa kita manfaatkan dari algoritma. Saya kembalikan ya kepada, terima kasih sekali nih Pak Rektor, Pak Dekan. Ada juga murid saya di sana yang dulu sudah bersama-sama dengan saya, mudah-mudahan segera jadi doktor, jadi profesor, dan lain-lain. Saya sendiri udah mulai pensiun, saya sekarang mulai menikmati laut dan pantai. Tapi kalau diajak ke UN, Alauddin, siap selalu. Mudah-mudahan COVID ini segera selesai PPKM-nya. Terima kasih. Saya benar-benar sekarang mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Effendi, ternyata bukan cuma dekan sekarang yang tidak tahan untuk terlibat aktif dalam seminar kita ini hari. Mohon kesediaannya untuk sedikit ada waktu tambahan. Ada mantan dekan kami, Profesor Dr. Abdul Rashid FSI, juga akan memberikan tanggapan atau konfirmasi terhadap apa yang disampaikan oleh Prof. Hadir juga di ruang Zoom ada mantan dekan sebelumnya, ada Profesor Dr. Mulyati Amin, MAG, mengikuti dengan serius acara kita pada siang menjelang sore ini. Untuk memanfaatkan waktu yang ada, sisa waktu yang ada ini sebenarnya sudah cukup molor. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Profesor Rashid. Silakan Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Bapak Dekan dan wabil khusus ya. Ini yang membuat kita tertarik untuk angkat juga pendapat kehadiran Pak Prof. Ghazali ya. Dan saya kira sudah warawiri di televisi dan sudah terujilah dalam konteks keilmuan dan integritas, apalagi soal pengamatan dalam konstelasi politik nasional kita. Nah, saya ini posisinya adalah akademisi lah begitu, yang sepertinya ada kemiripan dengan Pak Prof, ingin menikmati masa-masa indah di akhir-akhir periode ini. Ada satu yang mengganggu saya, Prof, persoalan etika komunikasi dan komunikasi politik ya. Saya melihat ketika seseorang belum punya otoritas yang melekat pada dirinya, biasanya komunikasinya itu relatif tegang dan nampaknya sangat sejuk begitu. Ketika misalnya seseorang sudah berada pada posisi punya otoritas, sebut saja misalnya juru bicara presiden begitu,
Ya kira-kira kurang lebih begitu. Saya melihat begitu sangat reaktif. Bila mana ada misalnya problem-problem sosial, kritik-kritik sosial, kritik politik, ya, sehingga terkadang saya melihat gagasan itu tidak lagi muatannya, moralitasnya begitu bagus. Saya menangkap itu. Bahasa-bahasa yang dikomunikasikan juga tidak begitu elegan, sehingga tidak berefek positif dalam edukasi pendidikan demokrasi bangsa kita. Nah, persoalannya yang mau diperbincangkan, di mana sebenarnya batas etika komunikasi secara moral dalam konteks publik, ya? Apakah terkadang kita itu lebih membenarkan bahasa-bahasa yang punya otoritas sekalipun sebenarnya itu tidak benar, ya? Ya, jadi masyarakat cenderung kurang begitu posisinya inferior lah, begitu kira-kira begitu. Ingin Pak Prof sebagai ahli komunikasi, saya juga dengan Pak Halik pernah di Magister Komunikasi, tapi mungkin publik ingin tahu etika moral sebagai juru bicara publik itu batasannya di mana? Karena ini cukup menjadi polemik biasa. Apalagi kalau ada serangan-serangan kecil, malah reaktifnya lebih tidak edukatif, itu satu. Yang terakhir, Prof, saya sangat tertarik, ada fenomena baru sekarang di bangsa ini, sepertinya dunia akademik, ya, ini dunia akademik, dengan gelar-gelar profesor, itu kok bisa menjadi status sosial yang menarik begitu, diperebutkan oleh para elit politik sekarang. Nah, ini banyak tawaran-tawaran dari dunia perguruan tinggi ke para politisi kita, tidak usah disebut. Ini belakangan ini banyak tawaran lagi untuk mendapatkan otomatis aja begitu, tanpa kerja keras, tanpa penelitian, tanpa pengabdian yang bagus, tanpa jurnal-jurnal, langsung jadi profesor. Nah, ini dalam komunikasi politik, apa memang ini menjadi nilai jual ini profesor di dunia politik sekarang? Sementara Pak Prof. Effendi Ghazali itu kok justru mundur sebagai profesor, ya. Saya cermati di dalam pidatonya itu luar biasa itu. Tidak terlalu banyak orang yang seperti itulah kira-kira. Dan itu akan dicatat dalam sejarah bangsa ini. Tidak banyak figur-figur seperti Pak Effendi Ghazali. Barangkali itu saja mungkin bisa dipetahkan dalam konteks kekinian, Pak Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof, senior kita. Dekan tidak ada mantannya pasti ya, cuma dekan tahun tertentu, sama seperti duta besar juga tidak ada, selalu His Excellency Pak Dekan juga demikian. Saya sebetulnya ini adalah penyampaian buat kita semua. Saya tadi hanya mau mengaminkan, betul Pak, amin Prof gitu. Tapi kalau lebih begini, kalau harus ada sharing di antara kita, saya menyampaikan dua hal pendek. Yang pertama, ada tulisan sangat bagus itu ya dari Albert Camus itu dengan judulnya Caligula gitu ya. Itu novel yang sangat bagus, Prof. Saya suka baca tulisan-tulisan Camus ini. Dia mengatakan kurang lebih gini, orang itu akan diuji kalau dia diberi kekuasaan, Prof. Nah, itu dia. jadi kita ini, Prof, mudah-mudahan seperti Prof juga ya, ada orang-orang yang mengatakan, kami sudah selesai dengan diri kami. Kalaupun kami tidak diberi kekuasaan tidak apa-apa. Kalau diberi kekuasaan pun pada saatnya kita nggak cocok, kita kembalikan kekuasaan itu. Kurang lebih gitu ya. Itu yang disebut selesai dengan diri kita. Pasti banyak ayat-ayatnya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Tetapi Caligula ya, tokoh dalam novelnya Camus itu, dia mengatakan begini, orang itu akan diuji ketika dia diberi kekuasaan. Bahkan tidak sedikit orang yang memeras tawa dari kesakitan orang lain. Wah, itu selalu saya ingat itu. Jadi orang akan diuji ketika diberi kekuasaan dan dia merasa bisa memeras tawa dari kesakitan orang lain, kata Caligula. Dan yang mau saya katakan, kadang-kadang kita harus mencoba membayangkan seperti itu tuh. Kalau kita diberi kekuasaan bagaimana gitu. Jangan-jangan para akademisi juga, mudah-mudahan tidak semua begitu. Itu kalau sudah ketemu presiden lalu ditawarkan kekuasaan bisa lain juga itu. Ya, berubah perilaku. Ya, bisa berubah, tapi ada juga yang tidak, misalnya demikian. Apakah yang tidak ini belum dapat giliran, lain lagi juga ceritanya gitu. Tetapi kita diuji setidaknya begini, kalau kita mau kembalikan ke komunikasi politik,
komunikasi politik itu kan sebetulnya tuntutannya tidak terlalu banyak, Prof. Abdul Basit Masih, yaitu cukup menang 50% plus 1. Betul nggak? Jadi 51% memuji, 49% hater nggak apa-apa loh. Tetap bisa jadi presiden. Tetap bisa jadi juru bicara. Nah, itu syarat untuk komunikasi politik. Tetapi memang kemudian dengan Profesor Shapiro mengatakan itu nggak bertahan lama kalau begitu. Yang bertahan lama adalah seorang presiden yang pada umumnya begitu dia menang atau begitu dia kalah dia mengucapkan selamat pada lawannya. Itu kan misalnya salah satu prinsip etika yang tinggi. Termasuk juga yang menang pertama kali berpidato rata-rata akan mengatakan saya tidak hanya akan menjadi presiden bagi mereka yang memilih saya, tapi saya akan menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan khususnya bagi yang tidak memilih saya. Karena Anda belum yakin dengan saya gitu. Karena itu saya harus meyakinkan Anda semasa pemerintahan saya bahwa saya memang layak Anda pilih atau setidaknya Anda percayai. Dengan demikian, dia harus memberikan perhatian lebih justru kepada hatersnya sebetulnya. Jadi, Prof, saya rasa saya percaya Profesor Shapiro itu dengan mengatakan setidaknya bahasa yang kita gunakan itu adalah kita boleh marah, ya, tetapi bahasa yang kita gunakan adalah bahasa yang lebih tinggi atau lebih elegan dari lawan kita. Itu aja, Prof. Iya. Nggak apa-apa kita marah, Prof. Kita manusia juga pada akhirnya. Prof, kalau nggak marah justru di situ kita salahnya itu. Jadi maksud saya ketika Prof tidak marah, saya tidak marah, teman-teman mahasiswa tidak marah, Pak Abdul Halik tidak marah, Pak Dekan, Pak Firdaus Muhammad sebagai analis tidak marah, orang tidak merasa dimarahin. Dia jalan terus dengan segala kelakuannya gitu. Nah, kita marah tapi bahasa kita elegan. Jadi orang sulit juga memarahin kita balik karena bahasa kita lebih baik dari bahasanya mereka. Kita mau dicari-cari juga kesalahan kita nanti akan mentok juga. Karena kita memang seperti yang Prof katakan tadi, selain menjaga integritas, kita juga berusaha menggunakan bahasa-bahasa yang lebih tinggi. Nah, yang terakhir ini menjadi menarik. Justru betul, Prof, saya kembalikan gelar profesor saya kepada negara untuk dua hal. Ya, yang pertama, saya merasa ada kesalahan serius di teman-teman jurnalis. Tidak semua, saya selalu mengatakan masih banyak teman-teman jurnalis yang baik. Tetapi pada waktu itu beredar di media sosial berita acara pemeriksaan katanya. Hoax itu. Bahwa Effendi Ghazali mendapat 162.250 paket bansos. Jadi Prof, itu memuat BAP saja sudah nggak boleh itu. Kan BAP itu sakral, sesuatu yang tidak boleh dikutip di pers gitu ya kan? Beredar saja tidak boleh. Bagaimana Prof kalau BAP itu misalnya seorang tersangka misalnya dalam keadaan mabok lah misalnya, atau dia begitu ditangkap dia sebut-sebut aja segala macam. Prof Abdul Rashid juga dapat paket itu 100.000 misalnya. Pak Abdul Halik dapat juga tuh misalnya. Angka 162.250 itu sendiri sama sekali tidak ada. Persidangan sudah selesai. Bagaimana kami bisa mengembangkan laboratorium komunikasi politik di Fakultas. Jadi yang saya lakukan itu adalah persis seperti seminar ini tanggal 23 Juli. Terima kasih. Ada Dekan Ibu menemui saya sebelumnya dan mengatakan kami UMKM ini kok nggak pernah dikasih lagi ikut serta dalam paket bansos itu lagi. Padahal kami ini PT-nya sudah lama berdiri, memang bergerak di bidang itu gitu. Dan dulu disuruh mengumpulkan untuk membuat bansos ini, ternyata sudah diangkat pertama nggak diangkat lagi. Gitu. Saya bilang lah, ini angkat dong mereka UMKM ini. Saya pantau loh, mereka ini kecil cuma 50.000, masa nggak diangkat? Paketnya totalnya itu ada 25 juta, Prof. Iya. 50.000 nggak diangkat misalnya. Nah kemudian beredarlah itu. Saya nggak bisa terima itu, Prof. Tapi saya daripada mengatakan terkutuklah kalian para jurnalis, enggak. Saya lebih baik mengatakan, nah ini pilihan kalimat saya. Saya kembalikan guru besar saya, tetapi daripada mengatakan terkutuklah kalian para wartawan yang sudah memuat BAP palsu itu atau BAP yang perlu direkualifikasi, saya lebih baik mendoakan supaya itu tidak terjadi pada kalian atau anak-anak kalian nantinya. Bahasanya kurang lebih sama, Prof. Iya, lengkap. Semoga hoax dengan BAP palsu itu tidak terjadi pada kalian atau anak-anak kalian. Kalian bisa bayangkan keluarga kalian, kalau tiba-tiba kalian dipanggil oleh KPK gitu ya,
karena ada BAP palsu yang mengatakan Anda dapat 162.250 yang sampai sekarang tidak terbukti. Nah, Prof, saya termasuk salah satu penggagas Republik Mimpi. Mudah-mudahan sebentar lagi saya bisa bikin. Kesalahan saya adalah, tadi saya sebutkan, saya tidak melanjutkan membuat Republik Mimpi itu sehingga orang sangat tegang dalam kehidupannya dan merasa bahwa para tokoh politik itu adalah junjungannya. Nggak boleh itu, Prof. Kultus individu tidak boleh dimunculkan. Pemimpin itu tempatnya ada kelemahan juga. Dan itu yang sedang ditampilkan oleh parodi-parodi politik yang santun juga. Jadi parodi politik pun harus santun. Anda nggak boleh membuat parodi politik dengan gaya seperti apa. Saya berusaha menjauhi gaya Saturday Night Live misalnya, gitu ya, karena di sana demokrasinya seperti itu. Kalau kita tidak. Nah, saya mungkin menjawab yang Profesor sampaikan tadi. Saya mungkin menjadi tanda peringatan kecil saja lah, signifier kalau pada teori-teori penanda dan tanda itu, bahwa ketika setiap tahun kita memperingati Hari Pers Nasional, itu ada orang yang sudah berusaha mengajar 20 tahun di bidang media gitu ya. Mengajar ini kan tidak langsung harus berhadapan dalam kelas. Teman-teman yang ikut ini juga sama-sama belajar kita, lifelong learning gitu ya. Nah, itu merasa bahwa perlu mengingat ada praktek pers yang tidak tepat. Karena apa? Dari yang saya laporkan ke Dewan Pers, semuanya dijatuhi pelanggaran kode etik oleh Dewan Pers itu. Yang membuat berita tentang saya itu saya laporkan ke Dewan Pers, dijatuhi pelanggaran kode etik oleh Dewan Pers. Bahkan Ketua Dewan Kehormatan PWI kita, Bapak Haji Ilham Bintang, mengatakan, ini 100 tahun lagi pun pers kita diperbaiki belum tentu bisa baik. Dia mengatakan demikian. Tapi tentunya teman-teman semua yang masih belajar, serta kita semua yang ada di sini, Prof, kita masih tetap punya semangat. Saya nanti diajak oleh Prof. Abdul Rasid dan teman-teman ke sana, ayo. Tidak lagi mengajar secara khusus, tetapi boleh juga lah saya kembalikan guru besar saya ini untuk memperlihatkan kepada orang lain, tanggung jawabnya besar loh. Jadi Anda jangan sekedar main profesor-profesoran gitu lah. Tanggung jawabnya besar loh ini gitu. Kalau Anda gagal mendidik jurnalis setidaknya yang pernah belajar dengan Anda harus mengaku gagal. Ya kan? Tapi kalau profesor-profesoran kan nggak ada tanggung jawabnya, kurang lebih begitulah, Prof ya. Iya. Jangan diteruskan lagi, Prof. Nanti jejak digital kita bisa bermasalah. Siap. Dipahami. Ya. Clear. Terima kasih, Prof. Saya tetap akan banyak belajar dari Prof, dekan kita, dan seluruh teman-teman, kolega yang ada di sini. Tetap kita saling bantu ya. Sama seperti penyelundupan benih lobster itu, tidak pernah ada ahli kelautan yang mengemukakannya. Tidak pernah ada saja, Pak. Tapi banyak sekali ahli kelautan kita, profesor-profesor, nggak ada yang menyampaikannya. Cuma saya yang menyampaikannya. Itulah ternyata menjadi sesuatu yang memukul balik saya karena itu dananya besar sekali, 10,08 triliun per tahun. Luar biasa. Dan cuma digunakan oleh sekelompok orang karena itu memerlukan koordinasi yang begitu canggih. Nggak usah diteruskan, saya izin balikkan kepada moderator. Terima kasih. Salam hormat buat teman-teman pengajar yang pernah sama-sama dengan saya, juga semua teman-teman mahasiswa nih. Siapa tahu nanti kita sama-sama di berbagai kesempatan yang ada, kita buat rekomendasi buat Anda jadi master, doktor, dan guru besar yang berbasis pada semangat di UIN Alauddin ini. Amin semua. Terima kasih. Baik, lebih dari 1 jam kita, hampir 2 jam ya, kita sama-sama dengan Prof. Effendi Ghazali. Sebenarnya banyak sekali yang ingin memberi tanggapan, tapi karena waktu terbatas, maka kita akan akhiri sesi ini dengan beberapa catatan. Banyak sekali hal yang terungkap dalam sesi ketiga ini, bahwa dibutuhkan kapasitas yang mumpuni, dibutuhkan etika yang standar yang tinggi agar kita bisa meningkatkan citra komunikasi politik atau citra Indonesia di mata internasional. Catatan yang kedua saya dari apa yang disampaikan oleh beliau, saya ingin mengulangi cerita beliau bahwa ternyata ada kaitan antara kesediaan vaksin dengan pilihan presiden. Beliau tadi menyampaikan bahwa yang memilih Donald Trump kecenderungannya di negara bagian yang dikuasai Trump,
ternyata diserang oleh varian Delta COVID-19, anggap bahwa kalau dia vaksin maka itu adalah pendukung Biden. Mudah-mudahan gejala ini tidak menyebar ke kita dengan dengan logika algoritma tadi ya. Mudah-mudahan tidak. Baik, saya kira cukup untuk sesi ini. Terima kasih Pak Prof. Effendi Ghazali sekali lagi. Terima kasih. Ini sangat berharga buat kami di Makassar. Mudah-mudahan suatu waktu ada kesempatan, ada momentum lain, Prof. Ghazali bisa menyediakan waktunya untuk bersama-sama kami di Makassar secara langsung. Terima kasih, kami sangat mengapresiasi apa yang telah Prof. presentasikan hari. Sekali lagi kita beli aplaus untuk sama-sama. Terima kasih Pak Moderator yang hebat juga. Oke, Prof. Kasih. Baik. Dengan demikian, dengan ucapan alhamdulillahirabbil kita akhiri sesi ini. Dan saya serahkan kembali kepada MC untuk agenda berikutnya. Silakan. Ya, saya selaku dekan pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi mengaturkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Bapak Profesor Effendi Ghazali. Terima kasih banyak. Kembali ke, ada sertifikat. Setidaknya diperlihatkan dulu kepada beliau, akan dikirimkan oleh Ketua Prodi. Langsung saja Ibu yang menghadap kamera. Ya ini, ya. Ini sertifikatnya akan diserahkan, dikirimkan oleh Ketua Jurusan. Iya. Iya, terima kasih. Iya, kembali ke MC. Baik, itulah tadi materi yang dibawakan oleh Prof. Effendi Ghazali, MSc, MPS, ID, PhD, dan dimoderatori oleh Bapak Dr. Abdul Halik, MSc. Sangat luar biasa, bisa berikan tepuk tangan sekali lagi untuk materi pada siang menjelang sore pada hari ini. Baik, teman-teman dan hadirin Bapak Ibu sekalian, mewakili panitia Seminar Nasional Komunikasi Politik dengan tema International Political Communication and Influence of Information and Communication Technologies on Contemporary Diplomacy, mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada hari ini, dan akhir kata maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit. Ya. Terima kasih Prof. Ramli ikut dari tadi pagi. Iya. Ada Prof. Ramli, ada Ibu Mulyati, Prof. Mulyati Amin ikut dari tadi pagi. Ada Pak Ansar Akhil, Pak Ansar, terima kasih. Ada Pak Jalal, ini dosen-dosen komunikasi kita, luar biasa. Terima kasih sudah bergabung di Zoom. Iya, dan dari berbagai perguruan tinggi yang lain juga, alhamdulillah hadir dari awal sampai akhir. Terima kasih.